Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan. Salah satu nikmat yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah Jalla wa Ala yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimah mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita dapatkan ini, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannahnya dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Jamaah Majlis Ta'lim Masjid Ponpes Utsman bin yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Insyaallah tema kita kali ini berkaitan tentang bekal kita di akhirat kelak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di dalam kehidupan ini pasti kita ada tujuannya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang dimana tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beribadah kepadanya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Jalla wa Ala, tidaklah aku ini menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya tersebut untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu kita harus faham, harus mengerti, kita diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, tujuannya tersebut bukan abasan, bukan sia-sia. Kita tersebut diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala bukan tanpa ada tujuan, pasti ada tujuan. Dan tujuan utama kita hadir ke muka bumi ini, ada di dunia ini, tidak lain untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menginformasikan kepada kita bahwasannya setelah kehidupan dunia yang fana ini ada kehidupan akhirat. Dan tujuan kita beramal, beribadah itu tidak lain, salah satu bekal kita untuk mendapatkan akhirat kita, untuk mendapatkan jannahnya Allah Jalla wa Ala, untuk mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, saking adilnya, kadang sebagian ulama tarikh, ulama sejarah itu memposisikannya sebagai khalifah yang kelima. Kita tahu khalifah itu cuma ada 4, bukan begitu? Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian khalifah yang ketiga, nama pesantren. Pesantren ya, benar ya? Apa nama masjid doang? Siapa? Irfa Sautan. Yang keras suaranya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini masih keturunannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dari cucunya Umar namanya Laila. Laila itu punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz ini. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini mengatakan seperti ini. Inna likulli safar zadan la mahalata. Sesungguhnya setiap perjalanan jauh, setiap safar pasti ada bekal dong yang dibawa. Mustahil tidak ada bekal yang tidak dibawa. Subhanallah. Kita ingin kemana? Ya, dari tempat kita. Saya dari Jakarta ke Bangka Belitung ini. Subhanallah. Pasti ada bekal yang saya bawa. Tidak mungkin tangan kosong. Tidak mungkin tanpa ada perbekalan. Pasti ada bekal yang kita bawa. Maka oleh sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, fatazawwadu minad dunya lil akhirah. Oleh sebab itu dunia yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, usahakan itu sebagai bekal kita untuk mendapatkan akhirat atau untuk menuju akhirat, untuk safar menuju akhiratnya Allah Jalla Jalaluhu. Wa kunu kaman ma adahallahu ta'ala min sawabi wa iqabi. Maka oleh sebab itu kalian ini harus mempersiapkan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa Ala dari pahala yang Allah Jalla wa Ala janjikan. Banyak beramal, banyak beribadah untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, dan juga jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala, karena kita takut akan azab dan iqabnya Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu pastikan untuk menuju akhirat bekalnya itu tidak main-main. Jangan sampai asal-asalan, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Zawji rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ajaban li rahilin mata wa ma tazawwada li rihlah. Sungguh aneh seseorang yang melakukan perjalanan jauh, ingin menuju suatu tempat, tapi ketika dia meninggal dunia, ya, sungguh aneh seseorang yang melakukan perjalanan jauh, melakukan safar, dia ada bekal,
Tapi aneh, seseorang itu dia ingin menuju akhirat. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada bekal yang dia bawa sama sekali. Seorang musafir, kemanapun dia, pasti ada bekal. Apalagi kata Al-Hafidh Al-Imam Ibn Zawji ini, kita ini ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Yaitu apa? Kehidupan akhir. Persiapkan bekal. Kita ini akan meninggal. Kita ini pasti akan hidup di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu, perjalanan kita aman menuju akhirat, maka persiapkanlah bekal yang harus kita persiapkan ketika hidup di dunia ini. Di dunia ini tidak lain tujuan kita ada untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah, apa saja bekal-bekal tersebut? Yang pertama adalah al-iman. Subhanallah. Ya. Seseorang yang ingin masuk jannah dan masuk surga, modal utamanya, bekal utamanya itu adalah iman dan Islam. Iman dan Islam ini tidak boleh lepas dari tubuh kita ini. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nas la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Wahai manusia, kalian semua ini tidak bakalan masuk surga sampai kalian tersebut beriman kepada Allah Jalla Jalal. Pembuktian iman kita tersebut kepada Allah Jalla Jalal dengan kita menyatakan iman dan Islam untuk Allah Jalla Jalal. Kata iman, kata yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, tapi banyak di antara kita ini yang tidak memahami hakikat keimanan tersebut. Subhanallah, kata para ulama ketika menjelaskan iman, mengambil dari ayat dan hadis, kemudian mereka mengatakan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau kita sudah membenarkan dari lubuk hati yang paling dalam, maka sama dengannya adalah keyakinan. Yakin kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Yakin bahwasannya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Jalla wa'ala sebagai penyampai syariatnya Allah Jalla Jalal. Tapi yang namanya iman tersebut tidak cukup cuma sebatas dalam kalbu kita ini saja. Tidak cukup hanya sekedar di hati kita saja. Tapi harus apa? Wa nutqun bil lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Makanya ikhwan, non-muslim atau kafir, jika mereka ingin masuk Islam, dia harus mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa Ala semata, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa Ala. Baru dianggap beriman dia tersebut. Subhanallah. Rasulullah SAW punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah ini punya anak namanya siapa? Usama radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid ketika itu ikut berperang di peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Berperang melawan Yahudi Khaybar. Usama bin Zaid berduel dengan seorang Yahudi, Nuhaik bin Mahram. Allahu Akbar. Usama bin Zaid sanggup untuk melumpuhkan Nuhaik bin Mahram. Pedangnya Nuhaik bin Mahram lepas dari pedangnya. Kemudian ketika Usama bersiap-siap mau mengeksekusi Nuhaik bin Mahram,
Tahu-tahu Nuhaik bin Mahran ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetap dibunuh oleh Usama bin Zaid. Cerita tentang Usama bin Zaid membunuh seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid dipanggil oleh Nabi SAW. Ya Usama, aqatalta rajulan qala syahadatain? Apakah engkau membunuh seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat? Bukankah dia tersebut muslim? Bukankah dia tersebut beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut? Usama bin Zaid beralasan kenapa dia membunuh Nuhaik bin Mahran. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, qalaha ta'awudzan bisayfi. Nuhaik bin Mahran itu mengucapkan dua kalimat syahadat dikarenakan takut akan pedang. Hatinya enggak begitu ya Rasulullah, hatinya masih kufur. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Usama, ala syaqaqta sadrahu fata'lamu ma fi qalbihi? Apakah engkau membelah dadanya hingga engkau tahu apa yang ada di kalbunya? Ya Usama, nahkum bil zahir, menghukumi manusia itu secara zahir. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia tersebut muslim, beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Haram dan ditumpahkan. Itu iman. Tapi iman itu tidak cukup cuma sekedar pembenaran di hati, diucapkan dengan lisan. Yang namanya iman itu wa amalun bil jawarih. Harus dibuktikan dengan perbuatan fisik kita. Berhubung kita beriman kepada Allah Jalla wa Ala, kita harus salat. Berhubung kita punya harta sampai pada syarat wajib zakat, yaitu nisab dan haul, kita wajib untuk berzakat. Berhubung Ramadan tiba, kita wajib puasa. Berhubung kita punya kemampuan secara fisik dan finansial, kita wajib untuk berumrah, kita wajib untuk berhaji. Untuk apa ibadah-ibadah itu semua? Salat, zakat, puasa, haji, umrah, tidak lain untuk membuktikan iman kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini modal utama kita, iman dan Islam. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga. Dan ini bekal yang paling pertama yang harus ada pada diri kita untuk mendapatkan akhiratnya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, dalilnya apa Ustaz? Bahwasanya iman itu pembenaran dari hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan fisik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu sittuna aw sab'una syu'batan." Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. A'laha, paling tingginya tingkatan keimanan, qaul la ilaha illallah, ucapan tauhid kita. Itu paling tingginya tingkatan keimanan. Makanya ketika seseorang mau meninggal dunia, dan kita paham dari 18 tanda-tanda husnul khatimah, salah satunya kata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, dan itu beliau letakkan di urutan yang pertama. Ketika seseorang dari kita meninggal dunia sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, berarti kita itu husnul khatimah. Makanya sebelum orang meninggal dunia tersebut, ketika kita melihat dia nazak mau melepas ruh, maka sunnahnya kita itu untuk melakukan apa? Mentalkinnya. Talqin itu ada sebelum orang meninggal dunia. Talqin itu apa sih? Membimbing, menuntun orang yang mau meninggal dunia
agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong bimbing, tolong tuntun orang yang mau meninggal dunia agar sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa ya Rasulullah? Disebutkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Itu paling tingginya apa? Tingkatan keimanan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendahnya tingkatan keimanan itu apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada. Subhanallah. Kita jalan di suatu jalan, anggaplah jalanan yang menuju ke pesantren. Kita lihat ada kerikil-kerikil tajam, kita lihat ada paku, kemudian bahan ambil kita letakkan di, berarti menunjukkan kita ini ada iman. Berarti kita sudah menjalankan keimanan, meskipun itu iman yang paling kecil. Subhanallah, alhamdulillah kita punya mobil, alhamdulillah kita punya motor. Kita ingin memarkirkan mobil kita saja, subhanallah, di tempat parkiran. Subhanallah, kita tidak mau memarkirkan mobil itu di depan Utsman bin Affan ini. Kenapa? Takut mengganggu orang. Oh, menunjukkan ada iman. Tapi subhanallah, ketika memarkirkan mobil kita semau kita tidak peduli ataukah tidak bisa. Yang penting saya berarti keimanan. Termasuk jamaah ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum paham enggak? Di jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas. Ada lampu-lampunya itu. Kalau merah artinya apa? Berhenti. Kalau kuning, hati-hati. Kalau hijau, jalan. Subhanallah. Kita sudah mengaji kan? Berarti sudah paham dong hakikat keimanan tersebut. Ketika merah, kita berarti apa? Berhenti. Tapi kalau berarti dosanya 2 kali itu. Kenapa Ustaz kok bisa dosanya 2 kali? Yang pertama, kita katakan dengan kita melanggar rambu-rambu lalu lintas tadi padahal sudah merah, subhanallah kita tetap jalan, berarti mengambil hak orang lain. Seharusnya yang jalan sebelah sana atau seberang sana, di sana yang hijau, kita merah, kita tetap jalan peras lampu merah tersebut. Berarti hak orang ikhwan. Juga dosa yang kedua, lampu sudah merah tetap jalan, subhanallah. Akibatnya apa? Mengganggu orang lain. Itu yang akibatnya apa? Tabrakan. Mengganggu tidak? Mengganggu berarti orang yang suka melanggar rambu-rambu lalu lintas itu belum menjalankan keimanan secara sempurna. Bukan begitu? Dosanya 2 kali. Subhanallah. Termasuk tadi memarkirkan. Sudahlah kita paham tempat parkiran di mana. Kita ada iman. Panitia menunjukkan ke sana ibu, ke sana. Bukan di sini. Saya ingin cepat pulang habis ini. Berarti kita belum menjalankan iman itu secara sempurna. Subhanallah, kita parkir di sebelah sana. Bukan di tempat yang akhirnya ujung-ujungnya kita mengganggu di jalanan. Itu iman. Wal haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Subhanallah, para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, salah satu ucapan yang pertama kali yang mereka ucapkan itu apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila Anda sudah tidak ada rasa malu lagi, terserah, berbuat sekehendaknya. Nah, kita lihat tadi
Qaul la ilaha illallah itu ucapan bukan? Ucapan. Kita menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan, itu perbuatan fisik bukan? Perbuatan fisik. Rasa malu itu munculnya pertama kali di mana? Di hati. Nah, disitulah muncul definisi iman. Pembenaran dari hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan fisik. Dan iman itu apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambahnya dengan ketaatan. Apapun perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan, taat. Apapun larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan, taat. Itu yang membuat iman kita bertambah. Dan yanqus, bisa berkurang ternyata iman kita itu. Dengan apa? Dengan maksiatnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nah itu iman. Jelas ya kawan? Apa disebut dengan iman? Pembenaran dari hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan fisik. Iman itu bisa bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan kita melakukan maksiat. Baik. Itu yang pertama. Bekal utama kita untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan jannahnya Allah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi iman dan Islam ya. Ini modal utama. Yang kedua, at-taqwa, ketakwaan. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan paling bagusnya bekal untuk mendapatkan akhirat adalah ketakwaan. Allahu akbar. Ini bekal yang paling utama. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 197. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 197. Nah, kata takwa ini pun juga subhanallah, bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, laisat bidarin qararin darun katabahallahu 'alaiha al-fana. Ini tempat tinggal kita di dunia ini, ya, itu bukanlah tempat yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Tempat yang fana, tempat yang biasa hancur dan pastinya musnah. Maka oleh sebab itu, tempat yang kekal abadi hanyalah di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu kata beliau, bekal utamanya adalah ketakwaan, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 107. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kata takwa, kata yang terambil dari kata-kata waqa. Waqa itu artinya apa? Menjauh, stay away. Ya, menjauh. Menjauh dari apa? Dari murkanya Allah. Menjauh dari apa? Dari azab Allah. Menjauh dari apa? Siksanya Allah Jalla wa Ala. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Jalla Jalal. Takwa. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Adikku, siapa dia itu? Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Kisi-kisinya perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Jumlahnya lebih daripada 5.000 hadis. Siapa? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama panggilan ya. Ya, jangan sampai namain anak antum nanti Hurairah. Karena kita terlarang memberikan nama-nama, ya, nama-nama anak kecuali lambang keberanian. Kecuali apa? Lambang keberanian seperti Hamzah, Asad. Ya. Ya, subhanallah, lambang keberanian. Jangan sampai nanti ngasihkan anak, ya, anak perempuan dajajah misalnya. Apa artinya dajajah?
Ayam jantan dikun. Jangan sampai ya. Alhamdulillah ya. Nah, anak misalnya apa? Kitun. Jangan. Nggak boleh ya. Subhanallah. Kecuali nama-nama binatang lambang keberanian. Seperti itu. Nah, Abu Hurairah ini nama panggilannya karena dia suka memelihara kucing kan seperti itu. Nah, dipanggillah Abu Hurairah dan itu panggilan kesayangan abahnya pada saat itu. Nah, nama asli beliau siapa? Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau ditanya oleh muridnya, "Ya Abu Hurairah, ma taqwa?" Wahai Abu Hurairah, apa sih yang disebut dengan takwa tersebut? Abu Hurairah balik bertanya kepada muridnya, "Ya waladi, wahai putraku, wahai anakku, jika sekiranya engkau berada di suatu jalan, di jalan itu penuh dengan rintangan, penuh hambatan, penuh gangguan, ada kerikil-kerikil tajam, ada beling, dan ada paku, ada duri. Apa sikapmu ketika berada di jalan tersebut? Ketika engkau berjumpa dengan jalan tersebut?" Setika muridnya itu mengatakan, "Ittaqaitu, pastinya aku menjauh dari jalan tersebut, tidak mau untuk melewati itu jalan." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Zaka taqwa." Itulah takwa. Takwa itu artinya menjauh dari azab Allah, menghindari siksa Allah Jalla wa Ala. Caranya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, itu bekal utama saja ya, bekal utama untuk mendapatkan apa? Akhirat. Bagaimana Ustaz caranya supaya kita ini menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa? Subhanallah, dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali bagaimana cara kita untuk mendapatkan gelar ketakwaan tersebut. Subhanallah, karena pertemuan kita singkat, kita sebut 3 saja. Ini modal utama juga. Karena ketakwaan tersebut harus ada penjabarannya. Salah satunya dengan kita mengamalkan ini. Yang pertama adalah al-adlu, bersikap adil. Adil itu apa? Lawan daripada al-zulmu. Al-zulmu itu adalah kezaliman. Zalim itu apa? Wad'u fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Subhanallah. Orang musyrik itu, ya, orang kafir itu beribadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Bukan begitu? Kenapa sebabnya? Ya. Wal kafiruna humudz zalimun, kata Allah Jalla wa Ala. Orang-orang kafir itu zalim. Kenapa? Orang-orang kafir, orang musyrik dikatakan zalim. Kok tidak dikatakan orang adil? Apa sebabnya? Karena meletakkan ibadah bukan ibadah Allah Jalla wa Ala. Sehatnya Luqmanul Hakim, anaknya, sebagaimana yang termaktub dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat ya atau inka la zulmun azim. Hai putraku, janganlah engkau melakukan dosa syirik, karena dosa syirik itu adalah sungguh kezaliman yang sangat luar biasa. Nah, orang musyrik, kafir, zalim. Kenapa? Karena mereka meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Tapi orang mukmin, mukmin sejati, muslim sejati, meletakkan ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa Ala. Berarti dia sangat adil. Bukan begitu? Nah, keadilan itu harus ditegakkan. Nah, kepada siapapun. Seorang suami harus bersikap adil kepada siapa? Kepada istrinya. Makanya saat paling penting antum nikah itu apa? Antum gak dapat istri antum ngomong sekarang. Mumpung hadir istri antum. Antum cuma jangan di belakang aja berani ngomong. Adil, Pak. Adil itu kata para ulama 3. Kalau antum 3 ini
Ana nggak melarang antum untuk menikah lagi. Yang pertama, punya kemampuan secara finansial. Ada duit nggak Pak antum? Nggak ada, udah jangan coba-coba deh Pak. Ujung-ujungnya antum nanti pasang ring. Yang kedua, punya kemampuan secara fisik. Ana lihat antum jalan dituntun begitu. Sudah hampir stroke kemarin. Ya, masalah aulad, mendidik anak. Enggak juga kan antum. Dititipin di pesantren kata-kata antum itu. Mana ada antum? Kalau anak antum baik, sukan sehat, sukan doang. Tapi kalau anaknya ada masalah pesantren, ustadznya yang dicaci maki. Bukan begitu? Nggak adil kita itu. Tenang ibu-ibu, saya pesan ibu-ibu saya sampaikan kepada bapak-bapak hari ini. Subhanallah ya, adil, bukan begitu? Nah, bersikap adil, keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Nah, termasuk kepada anak keturunan kita. Antum punya anak lebih daripada satu, harus bersikap adil. Pernah seorang sahabat Nabi SAW, namanya Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, abah daripada Nu'man bin Bashir. Nu'man pada waktu itu kecil. Nu'man ini sahabat yang paling junior. Nu'man bin Bashir. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau baru berumur 8 tahun. Bayangkan. Tapi subhanallah, adik-adikku, Nu'man ini seumur antum, bahkan lebih kecil daripada antum. Antum berapa umurnya? 12. Ini Nu'man ketika Rasulullah meninggal umur 8 tahun. Itu hadis banyak dihafalkan. Ini enggak antum, baru sedikit aja sudah wah pulang. Enggak begitu. Contoh Nu'man bin Bashir. Tahu enggak salah satu riwayat hadisnya itu tentang masalah merapatkan shol. Subhanallah, karena dia anak kecil mata kaki ketemu dengan mata kaki, pundak ketemu dengan pundak. Termasuk yang luar biasa lagi, dan ini termasuk ya pondasi Islam, yaitu apa? Hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan diantaranya itu subhat, samar-samar. Itu perawinya siapa? Nu'man bin Bashir. Nah, Bashir menuntun putranya yang bernama Nu'man ini. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya aku ingin memberikan putraku ini hadiah khusus berwujud budak dan hamba sahaya. Nabi Muhammad paham, mengerti bahwasannya ya Bashir punya anak lebih daripada satu. Kata Nabi Muhammad SAW, akulla waladaka nahaltahu iya. Apakah setiap anakmu engkau berikan harta yang berwujud budak hamba? Ya Rasulullah, aku menghubungkan hadiah ini kepada Nu'man saja. Faqala Rasulullah, fa'arji'hu, batalkan hibahmu, batalkan pemberianmu kepada Nu'man. Ittaqallah, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'adilu baina auladikum, bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Subhanallah. Lawan daripada adil itu apa? Kezaliman. Ketika seseorang bersikap zalim, artinya ada ketakwaan dalam dirinya. Subhanallah. Bukanlah orang yang bertakwa ketika dia tidak bersikap adil kepada istri-istrinya. Bukanlah orang bertakwa ketika dia tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Bukanlah orang yang bertakwa ketika dia tersebut tidak bersikap adil kepada bawahannya. Bahkan wallahi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bersikap adil itu harus ditegakkan meskipun kepada orang yang kita benci sekalipun, meskipun kepada musuh kita sekalipun. Bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Jangan sampai dikenakan sebab kebencian kalian kepada satu kaum, kalian tidak bersikap adil. Jangan sampai dikenakan ketidaksukaan kalian kepada seseorang, kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah, karena dengan bersikap adil tersebut kalian mendapatkan gelar ketakwaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Untuk memperoleh gelar ketakwaan itu.
Yang kedua, untuk memperoleh gelar ketakwaan tersebut adalah al-afwu, suka memaafkan. Allahu akbar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah orang dari kita ini sanggup untuk memaafkan saudaranya kecuali apa? Kemuliaan yang kita dapatkan. Subhanallah. Bapak, Ibu, di penghujung dari juz yang kedua surah Al-Baqarah, Allah Jalla wa'ala bercerita tentang masalah perceraian. Dan subhanallah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan bagi mereka yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, solusi terakhirnya itu apa? Bercerai. Itu jalannya. Kalau sudah hati ini sudah tidak bisa terpaut lagi, kalau sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan, kalau sudah beda prinsip dan lain sebagainya, maka jalan akhirnya, solusi terakhirnya apa? Bercerai. Dan itu diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala jika ada alasan yang syar'i. Enggak ingin berpisah dengan istrinya subhanallah dibunuh misalnya, atau ingin berpisah dari suaminya, subhanallah dia kasih kopi yang bercampur sianida buat suaminya. Sudahlah, kalau memang sudah tidak ada kecocokan lagi, kalau memang sudah berat betul untuk membangun rumah tangga ini, solusi terakhir apa? Bercerai. Nah, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada mantan suami, kepada mantan istri. Di ujung daripada ayat itu, wa antafu aqrabu litaqwa. Hei mantan suami, hei mantan istri, saling memaafkanlah di antara kalian. Karena dengan kalian saling memaafkan tersebut, maka kalian akan mendapatkan gelar ketakwaan. Berat memang, tapi harus seperti itu. Sudahlah Pak, kenapa sih antum ingat-ingat lagi mantan antum itu? Anak kesel aja setiap kali mengingat dia. Antum sudah menikah, mantan antum sudah menikah. Kenapa antum ingat-ingat lagi? Berarti antum masih sayang. Kalau antum cerita-cerita lagi, salah antum juga kenapa diceraikan? Subhanallah, istri putih bersih, tinggi semampai, solehah lagi, nurut. Kenapa diceraikan Pak? Salah antum. Subhanallah. Ibu juga begitu. Kenapa minta cerai dari suami, minta khulu? Subhanallah. Suami ibu, mantan ibu itu sekarang tajir, duitnya kayak tisu, comot ada lagi. Subhanallah, dia dapat, masya Allah, yang sekarang istrinya yang sekarang umur 18 tahun, masya Allah enak banget. Coba kakak sabar sebentar aja, nggak seperti ini kan kejadiannya. Sudahlah, tapi sudah maktub, sudah jadi mantan, sudahlah. Pihak mantan suami dan mantan istri apa? Kata Allah Jalla wa'ala, saling memaafkan. Dengan saling memaafkan itu ketakwaan didapatkan. Allahu Akbar. Nah termasuk juga kita katakan orang yang tidak bertakwa, orang yang suka mengobarkan amarah, emosi yang meluap-luap. Subhanallah, dendam kusumat. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dia tersebut akan mendapatkan gelar ketakwaan sebagai bekal utamanya untuk mendapatkan akhirat kalau masih suka melakukan hal-hal yang seperti itu? Tidak bisa dicolek sedikit, marah yang luar biasa. Tidak bisa dipanas-panasin, langsung emosi. Apalagi berkaitan dengan masalah dendam. Nauzubillah. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, untuk mendapatkan gelar ketakwaan, silaturahim. Apa? Silaturahim, mempererat tali kekerabatan. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang pertama, wattaqallahal tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, salah satunya dengan menyambung tali kekerabatan. Subhanallah, silaturahim itu ada berapa golongan wajibnya? Ada 6. Pertama, ayah bunda kita wajib untuk kita silaturahim. Subhanallah, termasuk di atas kakek dan nenek kita.
baik dari pihak ayah ataupun pihak ibu. Yang kedua, anak keturunan kita, termasuk bawahnya cucu, cicit, dan seterusnya. Yang ketiga adalah saudara kita, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara sekandung ayahnya sama, ibunya sama. Saudara seayah, ayahnya sama, ibunya beda. Saudara seibu, ibunya sama, ayahnya beda. Wajib silaturahim. Yang keempat adalah om dan tante kita, paman dan bibi kita, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Kita wajib untuk silaturahim. Wajib untuk apa? Silaturahim. Naam. Termasuk juga kita katakan yang berkaitan dengan kewajiban silaturahim kita adalah istri-istri ayah kita atau suami ibu kita. Oke? Maaf, abah kita ternyata punya pos lebih dari satu. Nah, itu ibu kita juga itu. Wajib untuk kita apa? Silaturahim. Mahram kita itu. Istrinya abah kita menikah lagi misalnya, kedua, ketiga, keempat. Mahram enggak? Mahram. Ya kan? Silaturahim. Nah, termasuk misalnya abah meninggal, ibu kawin lagi, punya suami baru. Ya, ayah sambung kata antum. Nah, itu juga wajib apa? Silaturahim. Jelas? Yang terakhir, yang keenam adalah misanan dan sepupu. Nah, mertua nggak masuk di sini ya. Kemudian juga mantu nggak masuk. Benar. Ke mertua kita dapat pahala kunjungan. Ke mantu dapat pahala, bukan pahala silaturahim, tapi pahala apa? Kunjungan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya tidak selalu detail karena pembahasan kita bukan silaturahim. Cuma satu poinnya. Kalau antum ingin mendapatkan gelar ketakwaan, maka dengan cara silaturahim. Dan ancamannya orang memutuskan tali silaturahim ini adalah siksa api neraka. Disebutkan dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan tali kekerabatan atau tali silaturahim. Kenapa masuk surga sebabnya? Apa alasannya? Karena surga itu diisinya oleh siapa? Al-muttaqun, uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang yang bertakwa. Sedangkan para pemutus silaturahim ini pada dirinya tidak ada gelar ketakwaan. Maka itu yang mengakibatkan tidak bisa untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa ala. Jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Paling beratnya kita di dalam masalah kekerabatan tadi yang 6 golongan tadi. Biasanya masalah utama sampai memutuskan tali silaturahim apa, Pak? Harta bisa dicari, Pak. Saudara, subhanallah, bagaimanapun dia saudara kita, bagaimanapun dia om kita, bagaimanapun dia tante kita, darah daging kita. Kenapa gara-gara fulus antum berani untuk memutuskan tali silaturahim? Habis sawit anak, itu warisan kakek anak, dikuasain sama om, padahal jumlahnya jutaan hektar. Sudahlah Pak, ini kan juga ada nih, cuma 1 hektar, alhamdulillah, insya Allah ini berkah, jadi 1.000.000 hektar juga. Bukan begitu? Nah, subhanallah, sampai-sampai ya Rasulullah mengingatkan, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, apapun masalahnya, apapun problemnya, jangan sampai kita tersebut memutuskan tali kekerabatan. Jangan sampai kita itu memutuskan tali silaturahim. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, antum kenal siapa anak? Antum pun juga kenal siapa pemilik dan kerabat anak. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apa pendapat antum?
Setiap kali ana datang ke kerabat ana ketuk pintu rumahnya, ana ucapkan salam, tapi mereka tidak pernah mau untuk membukakan pintu rumahnya untuk ana. Salam ana tidak pernah dijawab. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apa pendapat antum? Setiap kali ana datang kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, salah satunya memberikan hadiah. Ya Rasulullah, mereka melecehkan hadiah yang kami berikan kepada dia. Mereka melecehkan hadiah yang aku berikan kepada dia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apa pendapat antum? Setiap kali anak tersebut berusaha untuk mempererat tali kekerabatan dengan dia, dia malah memutuskan tali silaturahim. Pertanyaan anak cuma satu, ya Rasulullah, bolehkah anak bersikap yang sama? One day, suatu hari nanti, kalau sekiranya Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kekayaan untuk anak akan bersikap yang sama sebagaimana mereka. Mereka mencoba untuk datang ke rumah anak yang besar. Mereka ketuk-ketuk pintu, anak tidak bakalan bukakan pintu rumah anak buat mereka. Setiap kali mereka tersebut memberikan hadiah, anak akan lempar hadiah tersebut di wajah mereka. Setiap kali mereka mempererat hubungan tali kekerabatan dengan anak, ya, anak akan putuskan tali kekerabatan dengan mereka. Ya Rasulullah, sekedar membalasi perbuatan jelek mereka itu, bolehkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya Allah ya akhi, kesian banget antum. Itu seperti memakan debu panas ke mulut antum itu. Kesian seperti memakan pasir panas ke mulut ini. Ya, subhanallah, jika sebenarnya seperti itu kejadiannya, ya, Allahu Akbar, kesian antum. Tapi ya akhi, tetap sambung tali kekerabatan kepada mereka. Tetap sambung silaturahim dengan mereka. Apapun yang terjadi, setiap kali engkau menyambung tali kekerabatan, Allah Jalla Jalaluhu menyambung hubungan baik dengan engkau. Tapi ingat, ketika engkau memutuskan tali kekerabatan dengan mereka, berarti Allah Jalla wa'ala memutuskan hubungan baik dengan engkau. Ingat, yang menyuruh kita silaturahim siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita ketemu amang kita misalnya, amang kita selamat, udah jangan lama-lama selamat, ngapain juga sih? Ya Allah, kalau bukan saudara umi anak, Allah apa pingin betul mencekik dia ini. Allahu Akbar. Terkadang kita sudah begini, dilewatin aja. Subhanallah, dipanggil amang, amang. Subhanallah. Atau yang lebih tuan lagi misalnya, Allahu Akbar. Atau nggak nengok sama sekali. Allahu Akbar. Ke rumahnya selalu dibilang tidak ada. Subhanallah, padahal kita tahu dia ada di dalam kamarnya. Subhanallah, kesel kadang punya sikap seperti itu dengan keponakan, ya, begitu sikapnya. Tapi bagaimanapun dia saudara abah kita, bagaimanapun dia saudara ibu kita misalnya, kita wajib untuk apa? Silaturahim. Apalagi saudara sekandung, ya Allah, gara-gara fulus antum masa bawa senjata, masa antum ya membawa ya pedang kepada mereka. Allahu Akbar, ini darah daging antum. Sudahlah, orang yang suka memutuskan tali silaturahim tidak ada ketakwaan. Nah, tiga hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan apa? Gelar ketakwaan. Yang pertama tadi apa? Sikap adil. Yang kedua, suka memaafkan. Yang ketiga, ya, silaturahim. Nah, itu bekal yang kedua, ya. Untuk apa? Untuk sebagai bekal akhirat kita, untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang ketiga, ya, ada iman, ya, kita paham tadi yang paling tinggi tauhid. Tapi secara khusus yang ketiga ini, at-tauhid. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan menjauhkan diri kita dari dosa syirik. Subhanallah, apa namanya? Tauhid. Tauhid itu apa sih artinya? Mengesahkan Allah dalam ibadah. Ifrad Allah fil ibadah. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah ibadah. Jadi satu-satunya yang kita sembah hanya Allah Jalla wa'ala. Dan itu ada pada kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah.
Nah, apa yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu? Sudah belajar belum? Apa artinya? Kenapa kita mengartikan la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah? Ini kisi-kisinya ada dua tuh fondasinya, rukunnya itu. Yang pertama, adik-adik, ikhwan, ya Allah. Kelas 2 kan udah? Kelas berapa tuh? Hah? SMA malah? SMP? Sudah dengar ini enggak? Mas Muka? Habib, fassir lana an kalimat tauhid. Uzkur lana arkan tauhid. Hah? Lupa ya? Baik. Kan ada dua. Yang pertama apa? Al-isbat. Al-isbat masih ingat enggak? Harus isbat. Al-isbat itu artinya menetapkan Allah Jalla wa Ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Oke? Kemudian konsekuensinya apa? An-nafyu, rukun yang kedua, fondasi yang kedua. An-nafyu itu artinya menafikan Tuhan selain Allah Jalla wa Ala. Di dunia ini ada yang enggak yang menyembah selain Allah? Ada tidak? Ada. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat. Ada tidak? Ada. Tapi semua Tuhan-Tuhan tersebut tidak layak dan tidak pantas untuk disembah. Nama an-nafyu, nafikan, meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa Ala. Itu arti daripada la ilaha illallah. Dalilnya apa? Dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 62. Surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 62. Dan surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 30. Surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 30. Dzalika bi annahu wal haq, yang pantas untuk disembah itu hanya Allah Jalla wa Ala. Berarti namanya rukun apa tadi? Habib. Hah? Apa Habib? Al-isbat. Ya kan? Al-haq, yang pantas untuk disembah. Ya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Sedangkan yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah kebatilan. Apa tadi nama rukunnya? An-nafyu. Ingat, isbat, an-nafyu. Isbat itu artinya apa? Menetapkan Allah Jalla wa Ala satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Tauhid nih. Kemudian konsekuensinya apa? Kewajiban kita apa? Menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa Ala. Jelas? Tauhid ada berapa? Benar 2. Iya, boleh 2, boleh 3. Oke. Yang Ustaz ingin tanyakan, la ilaha illallah tadi itu tauhid apa? Uluhiyah. Uluhiyah itu artinya ifradallah bil ibadah. Ahsanta. Mas Muka? Muflih? Lutfi. Nah, Masya Allah Lutfi. Barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Ahsanta. Tayyib Lutfi. Benar. Tauhid al-uluhiyah. Kalau yang kedua apa? Rububiyah. Apa rububiyah? Mas Muka? Yusuf. Nah, apa yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah? Cakep. Ahsanta. Ifradallah fi af'alih. Mengesahkan Allah Jalla wa Ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala. Contoh perbuatan Allah. Menciptakan alam semesta, langit, bumi, ciptaan Allah Jalla wa Ala. Contoh perbuatan Allah. Apa lagi? Mas Moga? Ustaz ini tiba-tiba biasanya. Memberikan rizki, benar. Apa lagi? Banyak banget ya Allah. Apa? Menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Jelas ya? Tapi poinnya bagus, Ustadz senang banget. Subhanallah, ya.
sudah berhasil ini. Tauhidnya ini paham. Yang penting ya kalau tauhid uluhiyah, ifradallah fil ibadah, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah. Artinya itu berkaitan erat dengan perbuatan hamba, perbuatan kita. Kita sholat hanya untuk siapa? Untuk Allah. Kita berpuasa hanya untuk siapa? Allah. Kita menunaikan zakat dan hanya untuk siapa? Allah. Kita berhaji dan berumrah hanya untuk Allah. Tapi kalau ar-rububiyah berkaitan erat dengan perbuatan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, poinnya ini bekal utama kita masuk ke dalam jannah dan surga Jalla wa Ala. Jangan sampai kita meninggal dunia membawa lawan daripada tauhid. Lawan daripada tauhid apa? Syirku, menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Syirik ada dua. Syirkul akbar, syirik besar, dan syirkul al-asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Nah, jika kita meninggal dunia membawa dosa apapun, tapi tauhid masih ada, itu masih aman di sisi Allah Jalal. Tapi kalau meninggal dunia membawa syirik, terutama syirik besar, apa? Syirik besar. Subhanallah. Ini sedikit kita ingin 5 menit lah. Syirik besar itu. Itu sinonimnya syirik besar itu dalam Al-Quran ada 4 kata. Pertama, Allah menyebutkan bahasa syirik besar itu alihah. Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa Ala. Ya, artinya orang yang menyembah selain Allah berarti apa? Musyrik yang dilakukan. Artinya seorang penganut agama selain Islam, apapun agamanya selain Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, selain mereka itu kafirin, juga apa? Musyrikin. Orang-orang syirik. Dan syirik yang mereka lakukan syirik apa? Syirik besar. Jelas ya? Ini kata syirik besar yang pertama alihah. Yang kedua al-arbab. Al-arbab itu jamak daripada Rabb. Rabb itu artinya apa? Tuhan. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi syirik dalam masalah tauhid apa? Uluhiyah. Yang kedua syirik dalam masalah ar-rububiyah. Nah, ketika seseorang ada yang mengklaim atau mengakui ada Tuhan yang sanggup untuk menciptakan alam semesta ini selain Allah, atau berbuat sebagaimana Allah berbuat, berarti dia telah jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Dan syirik yang dia lakukan syirik apa? Syirik akbar atau syirik besar. Apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjidal, berdebat dengan Namrud. Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Nah, 258. Subhanallah. Namrud ini, subhanallah, akal sehatnya sudah nggak ada lagi. Namrud tidak waras. Saking tidak warasnya apa? Mengaku Tuhan. Subhanallah. Ya, ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrud, Namrud kan bertanya, Ibrahim, siapa Tuhanmu itu? Siapa yang kamu agung-agungkan itu siapa? Yang kamu mulia-muliakan itu siapa? Nabi Ibrahim mencontohkan apa? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu Allah Jalla wa Ala yang sanggup untuk menghidupkan dan sekaligus sanggup juga untuk mematikan. Kata Namrud dengan sombongnya mengatakan, Ibrahim, yuhyi wa yumiit. Kalau cuma sekedar menghidupkan, mematikan, aku pun juga bisa. Anak pun juga bisa. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengambil 2 tawanannya yang ada di penjara. Ketika 2 tawanan tersebut sudah ada di hadapan Namrud, Namrud menghunuskan pedangnya. Salah satu dari 2 tawanan tersebut ditebas lehernya, mati. Sedangkan yang kedua, ya dibebaskan dari penjara. Ibrahim, lihat. Ini yang satu qaid nih Ibrahim. Berarti aku matikan dia. Meninggal dia, mati dia. Berarti aku sama dengan Tuhanmu, mematikan juga.
Yang tadi yang kedua, aku bebaskan dia dari penjara. Aku kasih kehidupan dunia ini. Berarti aku sama dengan Tuhanmu, sanggup untuk menghidupkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjidal begitu lama berkaitan tentang masalah ini. Karena Namrud sedeng, gak waras. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha bagaimana caranya ya Namrud itu kembali akal sehatnya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil contoh perbuatan Allah Jalla wa Ala yang lain. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kemudian fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud, Tuhanku yang bernama Allah Jalla wa Ala adalah Tuhan yang sanggup menerbitkan matahari dari arah timur. Kamu kan mengaku sebagai Tuhan, coba dong terbitkan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Buhit tahu enggak? Kayak antum ditanya, mangap sudah. Subhanallah, itu buhit. Enggak bisa jawab. Karena memang yang menerbitkan matahari dari arah timur siapa? Allah Jalla wa Ala. Yang menenggelamkannya dari arah barat siapa? Allah Jalla wa Ala. Nah, ketika seseorang tersebut ya menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam masalah tauhid ar-rububiyah, kita katakan berarti dia tersebut telah melakukan syirik besar. Nah, subhanallah. Salah satu perbuatan Allah Jalla wa Ala mengetahui yang gaib, bukan begitu? Subhanallah. Dalam surah Luqman berapa ayat? Surah yang ke-31 itu. Sudah hafal belum? Belum. 34 ayat, ya kan? Ayat terakhirnya itu kan disebutkan tentang kunci-kunci gaib. Yang pertama yang disebutkan apa? Tentang apa? Hari kiamat. Gak ada yang tahu kan kapan hari kiamat? Kisi-kisinya sih diinfokan oleh Nabi. Hari apa? Hari Jumat. Subhanallah. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelma menjadi manusia, berbajukan putih-putih, rambut hitam pekat. Kemudian memegang lutut atau pahanya Nabi Muhammad. Muhammad, akhbirni, mata sa'ah. Wahai Muhammad, tolong dong infokan kepadaku, kata Jibril, ya kapan hari kiamat itu terjadi. Kata Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ana, antum, Jibril, gak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Subhanallah. Nabi Muhammad manusia yang terbaik, bukan begitu, yang paling mulia. Enggak tahu hari kiamat kapan. Jibril pemimpinnya malaikat yang paling mulia. Ini bisa-bisanya ada orang yang mengklaim tahu tentang hari kiamat. Subhanallah, sebelum antum lahir itu dulu 2012 itu ada suku Maya namanya, suku India sana. Mengatakan 2012 kiamat, enggak lewat. Subhanallah. Ya, di YouTube itu ada orang mengaku diri ustaz padahal dukun. Dia nulis-nulis dengan hitungan matematikanya. Kiamat terjadi karena waktu itu zaman Covid. Tahun 2020 atau 21 itu yang tanggal 17 Ramadannya itu hari Jumat. Disuruh tuh murid-muridnya untuk berada di rumah saja. Kiamat nih, kiamat. Lewat sekarang 2025, enggak ada masalah apa-apa. Astagfirullah. Yang anehnya kita katakan ada umatnya, ada yang percaya, ada muridnya, ada yang beriman juga dengan dia. Padahal dukun. Jelas ya? Subhanallah, kita katakan kiamat itu yang enggak ada yang tahu, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Bahkan malaikat yang sangkakala, siapa? Israfil. Nih, sangkakala sudah ada di mulutnya. Subhanallah. Dia nggak tahu juga kapan kiamat itu terjadi. Sampai ada perintah dari siapa? Dari Allah Jalla wa Ala. Nah ini kan kalau ada orang yang mengklaim seperti itu, berarti syirik apa? Syirik akbar, syirik besar yang berkaitan dengan nasib kita besok, lusa, depan, bulan depan dan seterusnya. Berarti apa? Syirik besar itu kalau percaya dengan dukun, amal, paranormal dan seterusnya. Kemudian tawagid itu sinonim daripada apa? Syirik besar tersebut. Nah, ini mulai pagi ya. Nah, syirik besar ya. Tawagid itu jamak dari apa? Ikhwan. Hah?
Tawagitu, tawagitu. Jam'u dari apa? Jam'u min togut. Togut. Togut itu artinya apa? Kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa togut. Segala sembahan selain Allah Jalla wa Ala. Berarti sama dengannya apa? Togut. Kalau misalnya ada orang menyembah kuburan, berarti itu kuburan togut. Jelas ya? Karena menyembah selain Allah Jalla. Nah, togut itu gambarannya begini nih. Nah, ke kuburan boleh nggak sih? Boleh jika ada alasan yang syar'i. Misalnya apa? Mengingat mati. Ya ziarah itu artinya berkunjung. Boleh berkunjung berziarah. Boleh jika ada alasan yang syar'i. Contohnya apa? Mengingat mati. Bukan begitu? Naam. Subhanallah. Ala wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Al-an fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur karena kalian ini hudasau ahdin, baru masuk Islam. Khawatirnya sisa-sisa kesyirikan itu masih ada kepada kalian. Al-an fazuruha. Sekarang monggo silakan ya ziarahi kuburan, tapi dengan alasan tudzakirukumul maut, untuk mengingat mati. Tudzakirukumul akhirah, untuk mengingat akhirat. Nah, yang kedua boleh apa? Untuk menyolatkan jenazah yang belum kita solatkan. Pak, itu yang biasa duduk di belakang, di pinggiran. Subhanallah, mana tuh orang? Namanya si ini. Udah qaid saat. Hah? Kapan? Ingat gak Ustaz? Setelah datang di Bangka Belitung itu, di tempatnya Ustadz Aidil itu, di Ponpes Utsman bin Affan, ya benar ya? Itu seminggu setelah itu beliau meninggal. Allahu Akbar. 3 bulan anak kesini lagi misalnya. Si fulan mana? Udah meninggal. Ya Allah. Dikubur di mana? Tuh saat kuburannya di situ. Bisa antarkan, tunjukkan di mana kuburan. Ngapain tat? Mau menyolatkan jenazahnya. Subhanallah, karena kita belum menyolatkan jenazahnya. Tapi memang para ulama berdebat, ada batasan waktunya. Berkaitan dengan apa batasan waktu? Boleh seperti itu. Kata Ustadz nggak boleh sholat di kuburan. Benar. Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Kalau sholat jenazah ada nggak ruku? Ada nggak ruku? Ada nggak sujud? Tidak ada. Sholat jenazah cuma 4 kali takbir saja. Takbir yang pertama baca apa? Anta masmukal karim. Anta. Nah. Masmuka. Soleh. Siapa? Sawit. Irfa sautak. Ulil apa? Ulil albab. Kan salat jenazah 4 kali takbir. Takbir pertama baca apa? Ya Allah. Astagfirullah. Lil. Ya Allah, si Ulil sama makin nanya lagi. Kelas berapa Lil? Ya berarti paham dong udah. Emang ada nggak yang meninggal di sini? Takbir pertama baca apa? Syekh Mas Mukal Karim. Hah? Abdul Razak. Abdul Ghafar. Mas Mukal Sawi. Irfa sautak. Hah? Azril. Ya, kan salat jenazah itu real. Itu ada 4 kali takbir. Takbir yang pertama apa? Ya udah nyontek udah tanyain situ. Apa? Sama siapa? Apa tadi? Takbir pertama baca apa? Salat jenazah. Ya Allah pakai nanya lagi. Anta. Mas Mukar Karim. Afif. Alif. Anak pertama berarti. Alif Batas. Tahu nggak artinya alif bukan anak pertama ya? Tahu nggak artinya alif? Ya alif. Takbir pertama baca apa alif? Al-Fatihah. Ya Allah. Ustaz sampai nangis tuh. Tahu nggak? Sampai ngulang nangis tuh Ustaz ya. Nah, takbir yang kedua baca apa? Salawat Nabi. Jangan nggak hafal salawat Nabi ini. Coba baca salawat Nabi. Tuh dia bingung lagi dia. Salawat Nabi nggak hafal. Mu'allaf antum. Hah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala
Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, takbir yang ketiga anak nggak yakin antum hafal. Apa bacaannya, Lip? Doanya apa, Lip? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim silam. Ustaz nanti mau datang lagi. Alif, siapa lagi nih? Siapa lagi? Ulil, siapa lagi? Azil. Ustaz mau tanya. Jangan sampai antum keluar dari pesantren. Ustaz mau kesini lagi nanti. Harus paham. Takbir yang keempat boleh doa boleh tidak, tapi bagusnya doa. Allahumma la tahrimna ajra wa la tudinna ba'dahu. Kemudian salam. Pelajari ya. Soalnya setiap hari yang meninggal dunia, antum kan calon ustaz, masa nggak paham salat jenazah akhir zaman ini ya, seperti itu. Jelas ya? Nah, pahami ya. Ada nggak jenazah yang dibawa ke sini? Ada? Belum ada? Oh ya, di luar pernah salat jenazah. Tayyib, pahami salat jenazah. Nah itu kita datang. Oh, udah meninggal Ustaz di sini. Di mana kuburannya? Di sana. Kita salatkan jenazah. Karena salat jenazah itu boleh dikuburkan karena tidak ada ruku dan sujud. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, jelas? Nah, kemudian untuk kita khusus laki-laki boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman untuk menguburkannya. Untuk perempuan enggak boleh. Ya, kata Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz. Kami para wanita itu dilarang untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Tayyib. Nah, ketika tujuannya bukan tadi yang 3 tadi itu, bukan untuk tujuan memakamkan jenazah, bukan tujuan untuk menyolatkan jenazah, bukan tujuan untuk mengingat mati, maka tidak boleh datang ke kuburan. Jelas? Apalagi datang ke kuburan cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, musyrik, berarti menjadikan itu kuburan sebagai apa? Togutnya kita. Jelas? Bapak-bapak, berhias boleh nggak sih Pak? Baju bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, boleh nggak? Boleh, kan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyakuna libasi hasanan wa na'li hasanatan, hal hadza minal kibr? Ya Rasulullah, pakaianku keren, bagus, sandalku bagus, keren, apakah aku termasuk sombong? Enggak, kata Nabi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong itu apa? Al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, dan orang menolak kebenaran pasti melecehkan orang. Jelas ya? Nah berarti antum nih sebagai santri ya, pondok pesantren Utsman bin Affan, keren dong. Mandi enggak hari ini? Mandi enggak? Jangan sampai enggak mandi. Ustaz paling enggak demen bau ketek. Ustaz pengajar juga di pesantren. Ustaz suruh mandi, belum mandi, bau ketek. Pakai deodoran ya. Jangan sampai enggak pakai deodoran. Ini hawanya panas, Ustaz aja enggak kuat nih. Sebentar lagi mau berhenti. Ya, seperti itu. Nah, tinggal 5 menit lagi. Sudah jelas? Nah. Ayo sudah jangan lagi nanti. Subhanallah, sudah basah-basah nih Ustaz. Nah. Allahu akbar ya. Nah, jangan sampai mandi. Sehari berapa kali mandi? 2 kali. Penampilan. Jelas? Santri-santriku jelas? Jangan sampai malu-malu. Ustaz enggak mau nanti selaman cipika-cipiki, ya Allah bau ketek, astagfirullahalazim. Itu yang menghindari. Bisa jadi orang menghindari kita itu karena kita bau ketek. Jelas ya? Nah, tampil keren, enggak apa-apa. Nah, termasuk Bapak, kita berhiaskan. Subhanallah, kita pakai berlian, cincin, batu bajang, kecubung, merah delima, boleh enggak Pak? Boleh, enggak ada masalah seperti itu. Kita yang enggak boleh kan cuma pakai emas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadani hillul linisa'ina wa haramun lirijalina. 2 hal ini emas dan sutra halal buat wanita, tapi haram buat laki-laki. Nah, selainnya apa? Halal kita pakai cincin, batu bajang, batu kecubung, merah delima, enggak ada masalah. Yang penting jangan ujub kan seperti apa begitu. Biasa aja, keren antum, subhanallah. Nah, jangan sampai bapak-bapak ya wajah sudah pas-pasan, ditambah pas-pasan lagi, gitu seperti itu. Allahu a'lam. Nah, seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian kita katakan, ketika kita tersebut pakai batu cincin tadi, batu kecubung, tapi kina ini batu nih, Anda beli dari antum Ustaz. Ini katanya kalau pakai batu cincin ini, subhanallah,
siapapun perempuannya kita bisa tunduk patuhkan dia itu. Kalau pakai batu ini, ya, kalau kita ingin bisnis dagang, pasti laris manis. Oh, kalau pakai batu yang ini, lain lagi, orang jadi penakut dengan kita. Subhanallah, berarti dia menjadikan apa? Jadi togut itu batu-batu tadi itu. Subhanallah, menganggap bahwasanya ini batu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah mara bahaya. Syirik tidak? Syirik yang demikian. Koleksi-koleksi apapun boleh, cangkir, gelas, piring, kemudian pisau, mandau, kemudian juga keris, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ketika Anda berkunjung ke rumah antum, Pak, Anda lihat tadi di depan pintu rumah antum, kok ada keris Pak? Di depannya itu untuk apa Pak? Hiasan. Enggak Sat, ini mahal Sat. Ini Anda beli 1 M. Ini sudah ada khadimnya Sat. Ada jin penunggunya. Jadi kalau ada orang yang punya niat jahat masuk ke rumah anak, tertahan dia. Ya, tidak bisa masuk. Nah, ini bisa mencegah. Makanya setiap malam Jumat Kliwon Anda mandiin dia. Mandi khusus. Syirik gak Pak? Syirik. Jadi togut itu. Na'udzubillah min dzalik. Jelas Pak? Terakhir sebagai pemungkasnya, al-andad, tandingan-tandingan. Allah ditandingkan dengan makhluknya. Allah ditandingkan dengan manusia. Allah disaingkan dengan manusia. Na'udzubillah. Manusia disaingkan dengan Allah. Waliyadzubillah. Bapak, kenapa sih kita datang ke dukun itu disebut musyrik? Apa alasannya? Ya, lebih daripada itu. Benar. Apa alasannya Pak? Adik-adik bisa bantu bapak-bapaknya? Subhanallah. Hah? Kenapa orang datang ke dukun itu disebut musyrik? Bukan. Antum malu-maluin perintia aja jawabannya. Pada saat datang ke dukun peramal, kenapa disebut musyrik? Pada saat itu dia menyaingkan itu dukun sama seperti Allah. Dia tandingkan itu dukun sama seperti apa? Allah. Itu musyriknya di situ. Syirik dalam masalah apa? Tauhid ar-rububiyah. Jelas ya? Nah, makanya ancamannya luar biasa. Man ataka hinan au arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad SAW. Barang siapa yang suka datang ke dukun, peramal, paranormal, bertanya ini dan itu kepada itu dukun dan peramal, paranormal, ya, dan dia yakin dengan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, dia laksanakan fatwa dukun tersebut meskipun tidak masuk di akal pikiran dia. Disuruh untuk mandi di comberan, dia mandi. Disuruh untuk menyembelih ayam hitam di tengah malam, dia lakukan. Gak masuk di akal pikiran dia. Tapi karena dukun yang ngomong, dia laksanakan. Berarti sama saja dia kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahaya datang ke dukun. Kalau antum datang ke dukun, yakin dengan itu dukun dan melaksanakan perintahnya, maka kufur, bisa murtad, batal 2 kalimat syahadat. Jelas? Ini yang mengakibatkan tauhid punah, batal 2 kalimat syahadat. Terhalang dia dari apa? Masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Ya, enggak ada lagi tauhidnya, hilang, yaitu tauhid. Nah, kalau antum datang iseng ke dukun, enggak boleh juga. Pingin tahu aja, nanya-nanya deh. Benar enggak? Kalau zaman dulu antum tuh ramalan bintang tuh di akhir majalah itu. Bukan begitu? Iseng doang. Itu tahu enggak dosanya? Salat antum selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Nah, sebagai pemungkasnya nih masalah tauhid, modal utama kita sebagai bekal untuk masuk surga, ya, akhirat, tauhid ini. Nah, pastikan kita meninggal dunia tidak membawa dosa syirik, terutama syirik besar. Ketika dia meninggal dunia dalam kondisi membawa syirik besar, maka tidak aman dia di akhirat tersebut. Ya, ketika seseorang meninggal dunia masih suka datang ke dukun dan paranormal, ya, inilah dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Yaitu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Meninggal dunia masih ada keyakinan terhadap benda-benda yang dia yakini ada keramatnya, sanggup untuk membawa manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Meninggal membawa syirik besar,
Ini yang disebut dengan syirik besar yang tidak diampuni. Jadi yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni itu apa? Syirik besar yang dibawa mati. Ya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah menyebutkan ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak mengampuni dosa syirik. Syirik apa ikhwan maksudnya? Syirik besar. Adapun syirik kecil hukumnya sama dengan dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu tahta masyiatillah. Hati-hati. Nah, subhanallah. Masih ada harapan enggak Ustaz? Besti ana meninggal kemarin enggak pakai hijab Ustaz. Dia muslimah Kak? Muslimah Ustaz. Sholat, puasa Ramadan, baik banget dia itu. Cuma satu, dia enggak pakai hijab sampai meninggal dunia. Masih ada harapan enggak diampuni Allah? Masih ada harapan. Kakak doakan dia. Semoga dosa dia diampuni oleh Allah Jalla wa Ala hingga masuk ke dalam surga. Karena modal utamanya, bekal utamanya masih ada, yaitu apa? Tauhid masih ada. Ustaz, subhanallah, tetangga anak kemarin meninggal dunia. Ya kenapa? Banci Ustaz, banci. Dia muslim. Sholat enggak? Sholat. Nah, cuma banci. Terkadang Ustaz main bola pakai daster Ustaz. Saya tahu enggak Ustaz? Sudah meninggal kemarin. Bagaimana hukumnya di akhirat kelak? Hukumnya apa? Tahta masyiatillah. Nah, ini adik-adik nih. Jadi kalau meninggal dunia, selain dosa kekufuran, selain dosa kesyirikan, itu nanti di akhiratnya hukumnya apa? Istilahnya itu tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah itu artinya apa? Tahta apa? Di bawah. Masyiatillah kehendak atau keinginan. Artinya apa? Di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Jika Allah berkehendak bisa saja akibat dosa enggak pakai hijab tadi, akibat dosa berjudi tadi, Allah mampirkan dia ke dalam neraka. Tapi enggak kekal abadi. Modal utamanya masih ada, yaitu tauhid. Bekal utamanya masih ada tauhid. Pada ujungnya nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, subhanallah, negak khamar misalnya, hukumnya di akhirat apa? Apa tadi? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tulis, itu jarang tuh. Tulis tahta masyiatillah. Yang bahaya itu apa? Syirik besar yang dibawa ke mati, kekufuran besar yang dibawa mati. Itu dosa yang tidak diampuni. Nah, ini beberapa poin penting ya, bekal di akhirat kelak. Yang pertama tadi apa Bapak-bapak? Iman dan Islam. Yang kedua apa? Takwa. Yang ketiga tauhid. 3 aja ya. Udah basah nih, ana mandi peluh nih. Minta maaf deh, cukup deh. Daripada anak badan bau, ujung-ujungnya nggak enak banget nanti. Karena antum habis ini cipika-cipiki dengan anak. Allahu Akbar. Anda sudah siapkan tadi, ya, minyak wangi khusus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kesempatan nih buat antum. Tolong ya, pasang ASI nanti. Ya, antum ini, bapak-bapak ini hadir nih. Kesian anak-anaknya. Akibat gerah seperti ini, bau badan. Padahal dia mandi tadi itu. Pakai deodoran kan? Nah, seperti itu. Nah, insya Allah nih tutup semua pakai asisat. Insya Allah nih bapak-bapak ini siap menyumbang. Siap kan Pak? Gak dengar saya, siap gak? Kayaknya ragu. Siap gak? Nanti, ya, Anda gak janji datang. Anda telepon Ustadz aja deh. Ustadz benar itu omongan bapak-bapak yang di masjid itu. Ini masjid jadi saksi Pak ya. Alhamdulillah. Kita tunggu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga Bapak dan Ibu saya dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rezeki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Pesan khusus buat santri dan santriwati, semangat belajar, jangan sia-siakan umur. Setiap hari bukannya kita tambah muda tapi tambah tua. Jangan sampai nanti penyesalan ketika kita sudah berumur tua seperti ayah-ayah antum dan ibu-ibu antum ini. Ya, pastikan semangat belajar. Jangan sia-siakan hari-hari kita.
kecuali untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Dan salah satu ibadah kepada Allah Jalla wa Ala adalah belajar, ta'ammuk dan tafaqquh fid din, memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Kalau antum tidak paham, tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang ada di sini. Jelas? Pahami tauhid, pahami iman, pahami ketakwaan, dan pahami ya berkaitan dengan ilmu-ilmu pendukungnya, terutama bahasa Arab. Pastikan bahasa Arab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Pelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Seseorang tidak dikatakan ustaz atau ustazah kecuali kalau dia bisa bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.